Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning di dapur Dewi. Pokoknya di dapur ya masih seputaran masak-masak ya teman-teman. Oke, tapi kali ini aku lagi nggak masak masakan Chinese food ya. Ini aku mau masak masakan Indonesia food. Nah, di sini aku ada daging sapi ini. Ini daging sapi aku kurang lebih itu ada 2 kilo ya. 2 kilo daging sapi kayaknya, orang banyak sih, dan belum aku potong-potong, cuma aku baru rebus, bersihkan lemaknya sedikit ya. Oke, di sini daging sapi dan ini ada santan, tapi ini santan yang encer ya teman-teman, dan santan encer ini aku pakai separuh dari satu santan kara. Jadi aku pakai separuh buat ditambahin air. Jadi santan encer untuk awalan. Oke, next untuk bumbu. Nah, di sini aku seingatnya aku aja ya untuk bumbu, karena aku tuh jarang banget masak masakan Indonesia mah. Sorry. Nah, di sini langsung aja aku, kalau kurang lengkap ya maaf ya teman-teman, karena aku lupa ataupun jarang masak masakan Indonesia. Langsung aja, ini stok yang ada aja ya, karena aku belum ke pasar. Ini ada bawang merah sama bawang putih pasti, terus ini ada sedikit kunyit, terus ini lengkuas, dan ini serai. Ini ada beberapa kemiri, terus ini daun jeruk, dan ini daun salam, terus ini ada gula Jawa. Untuk daun salam sama gula Jawa aku bawa dari Indonesia ya dulu, pas lagi cuti dulu lah. Udah lama, ini kan udah mau 2 tahun nggak cuti ya. Terus oke, di sini santan kara, ini buat yang terakhir, santan kental 1 bungkus ya santan kara. Terus ini di sini ada garam sama masako yang rasa sapi. Terus ini juga ada ketumbar sama merica sama pala. Oke, langsung aja ya teman-teman, nanti masak ini bumbunya dulu di blender. Terus oh ya, lupa ada juga kecap manis ya teman-teman, ataupun kecap bango. Oke, ini aku iris bawang merah sama bawang putih untuk memudahkan nanti di blender ya teman-teman. Ini diiris kasar saja supaya cepet di blendernya, cepet halus. Nah, seperti ini udah aku mau masukkan ke mesin blender ya, atau tempat blender. Dan untuk daging sapi ini aku iris sedang-sedang saja ya teman-teman, jadi nggak terlalu besar dan kecil seperti ini. Nah, ini untuk bumbu kasar, yaitu ada lengkuas, aku iris seperti biasa, iris tipis saja. Terus ini ada gula Jawa juga. Terus ini ada serai, serainya itu cukup digeprek saja ya teman-teman. Dan untuk gula Jawa nggak usah diiris, nanti juga udah meleleh. Oke, langsung aja untuk step pertama, ini aku kasih sedikit minyak untuk menggoreng bumbu tadi ya yang udah aku blender. Nah, ini bumbu halus yang udah aku blender, langsung masukkan. Terus juga masukkan bumbu-bumbu lainnya, ada serai, ada lengkuas, daun salam, dan daun jeruk, itu juga dimasukkan bareng-bareng ya. Terus digoreng-goreng lagi sampai baunya harum. Nah, setelah baunya harum aku kasih sedikit air. Terus ini ada kaldu sapi atau masako ya, dan juga gula pasir, gula Jawa aku masukkan juga di sini. Terus aku masukkan daging sapinya ya teman-teman.
Setelah bumbunya udah tercium harum, aku masukkan daging sapi. Setelah itu aku tambahkan santan encer ya teman-teman. Di sini santan encer untuk merebus si daging sapi awalnya. Dan aku perlu tambahan lagi air untuk merendam si daging sapi. Kemudian aku tutup, ini kurang lebih 20 menit aku buka ya. Nah, setelah dibuka seperti ini ya, udah terlihat daging sapinya udah aku rebus ini kurang lebih 20 menit. Aku aduk-aduk ya. Terus aku mau tutup kembali dan rebus kembali 20 menit lagi ya teman-teman. Nah, airnya udah menyusut, ini aku udah rebus kurang lebih 40 menit. Airnya udah menyusut seperti ini. Dan si daging sapinya juga udah terlihat empuk ya teman-teman. Dan untuk yang terakhir ini aku mau kasih santan kental. Ini santan kental tapi aku maaf kebanyakan air ya tadi, tapi nggak apa-apa lah. Aku masukkan aja ini santan untuk terakhir ataupun santan kental. Dan aku rebus kembali. Ini kurang lebih itu aku rebus kembali ada 15 menit ya teman-teman. Setelah ditaruh santan kental tadi, aku ngerebusnya 15 menit. Ini kira-kira ini masih ada santannya, jadi aku aduk-aduk terus supaya santannya nggak begitu pecah dan nggak aku tutup. Nah, sekarang untuk terakhiran ini ya, aku mau kasih kecap bangau ataupun kecap manis, ataupun terserah teman-teman adanya kecap apa ya. Ini aku kebetulan adanya kecap bangau ataupun kecap manis cap bangau. Nah, ini aku kasih 1 sendok dulu. Terus aku aduk-aduk dulu ya. Kira-kira kalau udah cukup nggak tak kasih lagi, tapi kalau belum cukup aku kasih 1 sendok lagi. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini aku aduk-aduk terus supaya nggak lengket juga ya, karena airnya itu udah mulai menyusut. Dan harumnya udah tercium sedap. Oke, aku mau kasih kurang lebih 1 sendok lagi ya teman-teman, karena aku rasa itu kecapnya masih kurang, jadi aku tambahin lagi 1 sendok makan ya teman-teman. Dan aku aduk lagi supaya tercampur rata. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini udah aku rebus lagi 15 menit setelah aku kasih kecap manis ya teman-teman. Dan si kuahnya itu udah menyusut banyak. Ini aku udah mau angkat ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman hasil akhir dari masakan rendang sapi, tapi bumbunya ala-ala saja ya, cuma yang ada di stok saya. Nggak seperti rendang sapi yang benerannya kalau kita bikin di rumah ataupun di Indonesia, karena di sini kan bahan-bahannya juga terjangkau ya, harus pergi ke toko Indonesia baru ada bahan-bahan ataupun bumbu yang diperlukan untuk masak rendang ya teman-teman. Tapi ini juga udah enak banget dah, udah baunya sedap, terus daging sapinya itu empuk banget ya teman-teman. Ini aku kurang lebih tak masak itu ada 1 jam, tapi ya nggak dibiarin gitu ya,
Pokoknya kurang lebihnya 1 jam ini aku masak. Sedep banget ini. Nanti pasti pada nambah nasi. Aku mau masak nasinya atau ngeliwatnya itu dilebihin porsinya ya, karena pasti nanti pada tambah. Oke teman-teman yang udah nyimak dan terus setia di channel Dewi Asmoro, aku ucapkan banyak terima kasih. Dan buat teman baru, selamat bergabung dan terima kasih juga ya. Pokoknya sehat selalu, sukses selalu, amin. Oke, sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.